Halo, kembali lagi dengan kita. Jadi di hari ini seperti biasa episode cek analisa sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi teman-teman yang ada di Discord ini melakukan drop analisa di cek analisa. Jadi di sana kita akan mereview beberapa analisa teman-teman, apakah teman-teman ini sudah benar atau enggak. Jadi intinya ketika sudah di drop analisanya kita cek. Tadi belajar maka harus ada pengecekan ya di Discord. Langsung ke chat aja ya. Langsung aja kita mulai dari terakhir dari Pak siapa kemarin, Pak Aziz Haryanto. Oke, langsung Pak Aziz Haryanto. Apa dulu ya? Oke, dari cek analisanya Pak Aziz Haryanto ini Mas CFD Mas ini konsolidasi kotak dan bagus di high. Nah kayak gini ini market structure-nya sangat-sangat tidak beraturan dan ini bisa dikatakan konsolidasi, dan Pak Aziz Haryanto sudah benar nih untuk melakukan marking area konsolidasi dan market nggak kemana-mana. Jadi saran saya untuk melakukan entry tunggu break BA ke atas entah ke bawah, jadi tunggu koreksi entry buy atau entry sell seperti itu. Keep it up Pak Aziz Haryanto. Mas dari Pak Kasion. Lanjut langsung Gunawan Pak Kasion. Oke, dari Pak Kasion nih. Oke, halo Mas, ini ada dua pembalikan. Yang menurut Mas Tama, pembalikan yang valid itu atas atau bawah. Nah, kalau menurut saya pribadi, pembalikan yang valid itu yang atas dan yang bawah adalah pos. Mohon pencerahannya Mas, dan siapapun itu kita cek. Oke, jadi pembalikan yang mana? Nah, dan kalau kita lihat dari harga sekarang di XAUSD H1 ini kan dari konsolidasi, mana pembalikan yang bagus ya? Kalau ini salah semua, kenapa? Karena ini adalah pergerakan kecil dan pembalikan valid itu yaitu ini dari support kiri ke kanan. Ini baru pembalikan CO tadi di sini. Nah, jika udah break, tunggu retest untuk lanjut entry sell. Jadi yang bagus yaitu di sebelah sini, bukan di sini. Seperti itu Pak ya. Next nih Mas Cepi. Oke, lanjut dari Pak Ari Zamzam. Analisa berdasarkan trendline, jika reject memungkinkan lanjut turun, jika break lanjut naik. Boleh minta penasihatnya Mas? Oke, dari Pak Ari Zamzam. Ini saya rasa udah bagus trendline-nya, dari high pertama ke high kedua dihubungkan dan harga respect terhadap trendline. Jadi kemungkinan untuk turun ada, karena di sini juga high low high 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 low high high low lower low lower high lower low lower high lower low lower high dan lower low kembali. Nah di sini sebagai konfirmasinya itu ada trendline nih dan juga ada area support and resistance ya. Nah itu, jadi ini konfirmasi yang bagus untuk melakukan pelanjutan penurunan. Nah jadi kemungkinan kalau untuk turun ada, tapi kalau untuk naik nunggu break aja. Ketika break tes itu langsung naik seperti itu. Jadi saran saya untuk saat ini cari peluang entry sell seperti itu Pak. Bagus dari Pak Ali Zamzam. Lanjut di Pak Sorab Bob. Minta koreksinya suhu siap. Sebenarnya kalau seperti ini adalah market sedang konsolidasi. Yes, ini konsolidasi, jadi market structure-nya tidak beraturan tuh. Ada high di sini, low, lower high, lower low, higher high, higher low, dan lower high. Jadi untuk saat ini saya rasa market ini sedang konsolidasi, jadi ditandain aja area kotak, dan untuk entry-nya bisa jadi yang konservatif, tunggu break, retest up, atau break retest down seperti itu. Tapi untungnya seperti ini bisa nunggu di area resisten atau area support. Jadi ketika di atas itu sini kita sell, untuk bawah sini kita buy. Seperti itu Pak Sorabab. Oke, next Gunawan. Oke, ini next dari Pak Andi ya. Belajar dari Thomas Tama. Oke, kita cek. Nah, oke, ini dari ini pair FCBY. Nah, oke, dan dia menunjukkan harganya adanya sell posisi dari Pak Andi. Ada sell posisi yang konfirmasi mungkin dikonfirmasi oleh break trendline, break support resistance, retest untuk entry sell bawah. Nah, sebenarnya sih oke aja untuk beberapa areanya ya. Nah, dan mungkin tinggal tambahkan aja trendline satu lagi di area ini supaya lebih jelas. Nah,
apakah harga itu lanjut penurunan kembali ke lower low-nya, dari lower high ke lower low. Nah, dan juga bisa gunakan Fibonacci di area sini, lakukan dari area 61,8 di area sini untuk entry sell, dan target di support terdekat sudah oke, mantap Pak, masih masuk akal lah. Oke, udah bagus, lanjutkan saja Pak. Oke, next lagi dari Pak siapa ini, dari Pak Deden ya. Pak Deden ada mapping di emas atau XAUSD time frame 1. Nah, di time frame 1, nah oke, di sini terlihat jelas adanya kenaikan di gold. Nah, dan harganya berada di tengah-tengah. Oke, harga berada di tengah-tengah setelah harganya break area konsolidasi ya, di break retest untuk lanjut penurunan kembali ke bawah atau turun duluan sebelum melanjutkan kenaikan ke atas. Kalau untuk saat ini lebih masuk akal harga itu kembali ke bawah terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan karena mengikuti trennya. Dan ya, mungkin harga sekarang udah naik tinggi ya ke atas ya, jadi udah oke aja, udah bagus untuk menempatkan support resistance, kemudian area entry ya, dan targetnya sudah benar, tinggal tunggu hasilnya saja Pak. Oke, next Mas Giuseppe. Lanjut dari Pak Van de Bot. Mas Rizky Aditama, ini Bitcoin geraknya kok gini ya, secara teknikalnya gimana? Wah, ini mungkin terlalu kecil Pak secara time frame-nya. Kalau lihat market trennya itu lihat aja di time frame besar, kayak di H1 atau H4, bahkan bisa di daily. Jadi saya rasa kalau di M5, kalau ngeliat pergerakan market itu masih agak kurang Pak, kurang. Jadi di M5 itu konfirmasi entry aja. Kalau untuk tren itu saya rasa di H1 atau H4 Pak, seperti itu. Jadi pergerakannya lebih make sense lah. Oke, next dari Pak Jaswandi. Tolong koreksinya Mas, kita cek langsung di Pak Jaswandi. Harga gold adanya penurunan, kemudian break M15, break H1 untuk entry buy ke atas. Nah, dengan indikator apa ini, smart money concept ya, boleh-boleh saja. Oke, jadi begini, Bapak entry buy. Nah, tapi kalau bisa pastikan dulu apakah ini benar-benar breakout atau hanya fake out ya. Dan break paling valid itu ketika breaknya break resisten, retest untuk cari peluang buy. Nah, ini sudah oke saja dan target bisa di area sini. Nah, stop loss di bawah support sini di area break and retestnya. Pak saya pribadi mungkin aku menunggu ke bawah untuk buy ke atas, lebih bagus dan konservatif di area sana Pak. Nah, itu lebih oke. Lanjut dari Pak Gap. Ini ada Euro USD M30 triple bottom ya Mas, mending nunggu retest atau langsung entry? Nah kayak gini saya rasa lebih baik nunggu retest dulu Pak. Apapun dia nyentuh ngebreak, ketika ngebreak tunggu koreksi, ada rejection atau engulfing di sini, maka kita bisa entry buy, seperti itu. Jadi itu menurut saya lebih konservatif Pak. Jadi tunggu membuat higher low dulu untuk koreksi di area sini, lalu untuk buy, seperti itu. Oke, gitu aja dari kita tentang cek analisa atau review analisa dari teman-teman yang ada di Discord. Mungkin kita lanjutkan di episode berikutnya ya. Yes, jadi kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Jadi buat teman-teman yang ingin cek, yang ingin analisa yang kita cek, bisa kita masuk ke Discord. Yes, di cek analisa. Yes, Dan kita akan cek setiap minggunya. Oke, nah jadi gitu aja Mas. yes, gitu aja. Oke, thank you semuanya. Ciao.